Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah saat ini, kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Helen Nukulima Hukom. Baiklah, kita akan mulai. Kita akan menyanyikan terlebih dahulu Mars Berkat PKLU. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku seluruh, dan hati pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan akan menolongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Kita memasuki saat teduh. Jemaat, marilah kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan-Nya, memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar menyerap.
Kau memberi, Kau mengampuni, Kau melimpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Marilah kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan sembah hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas berkat anugerah Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Ya Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami, sucikan hati dan pikiran kami, agar ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadirat Tuhan. Ya Bapa, kiranya Tuhan juga pakai Ibu Pendeta Helen di dalam menyampaikan sabda firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya adalah berasal daripada-Mu, sehingga apa yang diberitakan pada hari ini boleh mengena dalam hati kami, boleh kami terima, kami pahami, serta Engkau kiranya memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan bermazmur dari Mazmur 92 ayat yang pertama sampai ke 5. Kita akan membaca secara responsorial. Saya akan membaca bagian yang menjorok ke luar, Opa Oma membaca yang menjorok ke dalam. Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan 5. Sudah Opa Oma? Tuhan hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Kita akan memuji dari Kidung Gita Bakti 225. Dari semula telah Kau tetapkan. Kau tetapkan dalam rencana-Mu, telah Kau siapkan bagi yang penuh harapan.
hidupku berarti. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anggota PKLU, Oma Opa, Om Tante, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah PKLU yang perdana ini. Firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Yesaya pada pasalnya yang ke-42 ayat 1 sampai 4. Kalau kita sudah menemukan bagian dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 ini, biarkan terbuka di hadapan kita dan marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali dalam wadah Pelkat PKLU ini. Setelah sekian lamanya kami tidak dapat bertemu secara tatap muka dalam ibadah ini karena masa pandemi yang tidak memungkinkan kami bertemu. Terima kasih ya Tuhan, pada ibadah pagi menjelang siang hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Topanglah setiap kami dalam kuasa Roh-Mu, agar kami dapat sungguh-sungguh memahami apa yang disampaikan kepada kami semua di saat ini. Hamba-Mu yang akan berkata-kata, topanglah juga dalam kasih-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu pula. Demikian juga bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, diberikan juga kekuatan, kemampuan untuk dapat memahami, terlebih dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Marilah kita membacanya sebagaimana kita membaca Mazmur. Saya akan membacakan pada kata-kata yang tercetak keluar, Bapak Ibu yang ke dalam. Di bawah judul Hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa, Om Tante. Izinkan saya membuka masker ini untuk saya berbicara lebih jelas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, tidak salah, terakhir kita beribadah seperti ini di bulan Maret, ya, di awal tahun yang lalu, bulan ketiga. Dan sekarang di bulan yang ke-11 ini mau penghujung tahun kita bertemu kembali. Jadi kurang lebih kalau dihitung ada 7 bulan. 7 bulan kita tidak bisa bertemu seperti ini, ya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan walaupun dalam segala keterbatasan Tuhan masih memberikan kepada kita apa yang kita harapkan, ya. Ibadah ini pasti saya yakin
Bapak Ibu, oma opa, om tante ini sangat harapkan, karena sudah rindu ya. Apalagi yang sudah usia 60 tahun ke atas itu kan memang tidak diperkenankan dulu untuk ibadah di hari Minggu secara tatap muka, karena memang itu sudah menjadi panduan dari Majelis Sinode, juga dari pemerintah. Usia 60 tahun ke atas itu adalah ya kelompok rentan, jadi tidak diperbolehkan dulu untuk tatap muka gitu ya. Kalaupun tatap muka hari ini dilaksanakan karena dalam komunitas opa oma gitu, walaupun ada batasan usianya juga ya, tapi tidak membuat kita kecil hati ya, karena beribadah itu sebenarnya di mana saja gitu ya. Di rumah juga bisa beribadah, bahkan kalau di rumah mungkin bisa bersama-sama seluruh keluarga gitu ya, beribadah walaupun sebatas media online ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini Yesaya 42 ayat 1-4 itu adalah bacaan kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hamba Tuhan ya. Mungkin ada pertanyaan bagi kita, apakah khotbah pagi ini hanya ditujukan kepada hamba Tuhan ya? Karena kalau sudah dengar kata hamba Tuhan, langsung perhatian kita kepada hamba Tuhan itu kan pendeta, penatua ya, atau diaken. Hamba Tuhan itu adalah pelayan Tuhan yang bekerja di gereja ya, sebagaimana pengurus pelkat seperti itu, atau komisi yang diteguhkan, yang diperkenalkan kepada jemaat ya. Itu pasti hal yang sangat manusiawi sekali kalau kita mendengar kata hamba Tuhan. Walaupun sebenarnya kata hamba Tuhan ini ya, hamba Allah gitu ya, kata saudara-saudara kita Muslim, itu dipakai secara umum, tidak menunjuk kepada mereka yang bekerja di gereja, tapi menunjuk kepada pribadi. Kita ini hamba semuanya ya. Status hamba itu adalah untuk kita semua, hamba Tuhan, bukan hamba dosa ya Bapak Ibu ya, hambanya Tuhan. Nah, dalam bacaan ini kalau kita perhatikan, memang renungan kita sampai pada ayat keempat saja. Tapi sebenarnya secara keseluruhan kalau kita baca pasal 42 ini, hamba Tuhan yang dimaksud ini adalah mengacu kepada Yesus Kristus. Yesus Kristusnya belum lahir dalam konteks Yesaya, masih berabad-abad kemudian, panjang sekali. Tapi ini sudah dinubuatkan, hamba Tuhan itu sosoknya, profilnya persis sekali yang ada dalam konteks Yesaya ini. Dan itu merujuk kepada Yesus Kristus, hamba Tuhan. Yang datang ini, Mesias ini profilnya hamba, bukan sultan, bukan pangeran, bukan raja duniawi, tapi ini hamba, hambanya Tuhan. Artinya dalam konteks Yesaya sudah jelas bahwa rujukan seorang hamba itu, gambaran ini sudah disampaikan kepada Israel. Hamba Tuhan itu dalam bacaan kita ini adalah hamba yang membawa kebenaran, keadilan, damai sejahtera. Dan itu kita lihat dalam diri Yesus Kristus, utuh, sempurna. Tapi juga dia adalah sebagai hamba yang menderita ya. Jadi nubuatan Mesias ini tidak menubuatkan suatu saat nanti akan hadir ya sosok yang tadi saya katakan sultan, pangeran, orang terhormat, orang kaya gitu ya. Tapi ternyata nubuatan Mesias ini justru merujuk kepada sosok profil hamba Tuhan, sosok yang biasa-biasa saja, biasa menderita ya. Sosok yang membawa kabar baik, sosok yang tidak menginginkan kepopuleran ya, popularitas, nama yang terkenal, tapi sosok yang melayani. Nah, ini menjadi gambaran Mesias pada saat kedatangannya ya. Tadi saya katakan rentang waktunya itu sekitar beratus-ratus tahun.
tapi itu sudah disampaikan profil itu. Nah, profil itu disampaikan kepada Israel, hamba Tuhan, ya, profil tentang hamba Tuhan ini, agar Israel itu pertama-tama sebenarnya firman Tuhan ini disampaikan kepada mereka. Gitu ya. Sosok seorang hamba Tuhan itu adalah sosok yang membawa berita baik, kebenaran, keadilan, damai sejahtera. Dalam bacaan tadi kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa seorang hamba Tuhan itu diberikan roh oleh Allah sendiri. Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang memilih sosok itu, dan diberikan juga roh di dalamnya, di dalam mereka yang telah ditentukan menjadi hamba Tuhan. Dan ketika roh itu ada di dalam diri seseorang itu, maka dia akan diubahkan menjadi karakter yang Tuhan inginkan. Nah, ayat 2, 3 dan ayatnya yang keempat. Ketika roh itu diberikan di dalam diri seseorang, ya, maka seseorang itu akan dibentuk menjadi seseorang, ya. Ayat 2, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Dia menjadi sosok yang tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ini maksudnya apa ya Bapak Ibu ya? Sosok seorang yang diberikan roh dalam kehidupannya adalah seseorang, ya, yang selalu menjadi teladan dalam hal berbicara. Menjadi teladan dalam hal, ya, dia tidak menjelek-jelekan orang lain. Dia tidak menghina orang lain. Dia tidak memperlakukan orang lain sekehendaknya sendiri. Nah, itu sosok seorang yang dianugerahi roh. Cirinya seperti itu. Dan inilah yang menjadi harapan bagi kita semua. Kita adalah hamba Tuhan. Tadi saya jelaskan, hamba Tuhan itu bukan berarti pendeta, penatua, diakan, pengurus pelkat ataupun komisi, ataupun pelayan-pelayan yang ditunjuk untuk melayani. Tapi hamba Tuhan ini adalah juga berbicara tentang kita sebagai anak-anaknya. Ketika Tuhan sudah menetapkan kita menjadi hamba Tuhan, siapapun kita, walaupun kita tidak memiliki jabatan gerejawi, maka inilah yang akan kita dapatkan. Tuhan akan memberikan roh di dalam kehidupan kita. Tapi roh itu akan sepenuhnya bekerja kalau kita tidak menutup hati. Itu kuncinya. Ya. Kalau kita menutup hati, kita mengeraskan hati, masih dengan ego kita sendiri, masih dengan kehendak kita sendiri, roh itu tidak akan maksimal bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi sekarang pesan firman Tuhan ini mau mengajak kita, mari membuka hati kepada Tuhan, supaya roh itu bekerja dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi hamba Tuhan yang sebenarnya. Tadi bagian yang kedua ya, ayat kedua Yesaya 42 ya Bapak Ibu Saudara ya. Dia tidak memperdengarkan suaranya, artinya di sini seorang yang dikarunia roh itu dia tidak menjadi sombong. Dia tetap memiliki kerendahan hati. Dia tidak memperdengarkan suaranya, ini artinya bahwa dia tidak ingin bahwa orang lain mau menyanjung dan menghormatinya. Kita lihat Yesus ya, sepanjang perjalanan kehidupannya, apakah pernah dia membanggakan dirinya? Tidak. Yesus itu menyibukkan diri untuk melayani. Dia tidak sibuk dengan hal-hal yang seperti pencitraan atau nama yang terkenal. Padahal murid-muridnya sudah sering sikut-sikut dia. Yesus, Yesus, bilang dong bahwa engkau adalah Mesias. Ayo dong, engkau adalah Mesias yang sudah dinubuatkan oleh nenek moyang kita. Tidak, belum saatnya. Prioritas Yesus tidak pada nama terkenal, ya, tapi prioritasnya adalah pada pelayanan apa yang dia lakukan untuk manusia. Nah, ini adalah ciri seorang hamba Tuhan. Jadi kita semua, kalau kita membuka hati,
roh itu bekerja, kita akan dibentuk menjadi pribadi demikian, tidak menggosip, tidak menjelek-menjelekkan orang lain, tidak membanding-bandingkan orang lain, ya, oh si itu ini, si anu ini, ya, gitulah biasa ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sudah mengerti lah seperti itu. Bagian dari ayat 2 ini, seorang yang dikarunia roh itu, ya, dia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara. Ini bisa jadi menjadi simbolisasi dia tidak memaksakan kehendak sendiri, gitu ya. Dia tidak akan berteriak dan menyaringkan suara. Kalaupun dia menyatakan sesuatu, bahwa dia menyatakan kebenaran firman Tuhan dan dia memperjuangkan orang lain. Itu sosok hamba Tuhan. Jadi ciri-cirinya sebenarnya sangat mudah kita kenali, dan kita berharap bahwa itu juga melekat pada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ya. Seorang hamba Tuhan itu adalah seorang yang terus-menerus memperjuangkan kebenaran di dalam kehidupannya. Bagaimana hidupnya berdampak, bagaimana kehadirannya itu membawa perubahan yang baik bagi orang lain. Sehingga seorang hamba Tuhan itu akan tetap terus berkonsentrasi bagaimana menjadi pendamping dan pemulih bagi orang lain dalam kapasitas yang Tuhan berikan kepadanya sebagai apapun. Bicara sebagai orang tua, ya, kita adalah orang-orang yang telah ditetapkan menjadi orang tua untuk mendampingi anak-anak kita sampai ketika anak kita pun sudah punya anak, sudah punya cucu. Kita mendampingi mereka, menguatkan mereka, tugas kita bersama. Sebagai papa mama, sebagai oma opa, ya, itu tugas kita bersama. Jadi tugas itu melekat dalam kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan akan tahu bahwa tugasnya di dalam dunia ini adalah bagaimana dia menjadi pendamping, pemulih, menjadi teman, menjadi sahabat, gitu ya. Jadi terlepas siapapun dia, tugas ini melekat dalam kehidupan kita. Jadi bicara soal hamba Tuhan, sekali lagi bukan bicara orang-orang yang hanya bergerak di komunitas gereja sebagai pelayan atau memiliki jabatan gerejawi. Hamba Tuhan ini melekat dalam kehidupan kita siapapun kita. Tadi saya sudah jelaskan, ya, ketika kita meminta Roh Kudus bekerja secara maksimal dalam kehidupan kita, kita akan dibentuk menjadi pribadi seturut dengan firman Tuhan ini, gambaran ini, ya, menjadi pribadi yang tadi ya saya sudah sebutkan banyak hal ya, sopan, ya, menjadi rendah hati, ya, yang menyebarkan perdamaian bukan kerusuhan, menciptakan sukacita dimanapun, ya, tidak menjelek-jelekan orang lain, berbicara di belakang dan lain sebagainya, tapi menjadi sosok yang menyenangkan, terutama menyenangkan hati Tuhan. Dan yang bagian yang kedua ini yang terlebih penting adalah tugas kita di dalam dunia ini, siapapun kita Bapak Ibu Saudara-saudara, dan sampai dimanapun usia kita, tugas kita, ya, adalah sebagai mitra kerja Allah, melekat sampai Tuhan panggil kita, ayo pulang ke tanah air surgawi. Selama kita masih berkemah di dalam dunia ini, tugas kita yang tadi saya sebutkan, menjadi sahabat bagi semua orang, menjadi teman bagi semua orang, menjadi pendamping, menjadi pemulih, penyemangat, pemotivasi, ya. Itu terus kita kerjakan, tidak peduli usia berapapun, pendoa, dan itu melekat pada kita Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang harus terus menjadi fokus bagi kita, siapapun Bapak Ibu yang masih bekerja di usia senja seperti ini, luar biasa ya, Tuhan berikan kemampuan, laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ataupun kalau sudah pensiun, ya, bukan berarti bahwa kita pensiun dari segala-galanya, tetap kita berada di tengah-tengah keluarga untuk menyemangati mereka. Apalagi khususnya di masa pandemi ini kan tidak mudah, banyak orang stres, banyak orang depresi Bapak Ibu, ya,
Apalagi kalau sudah dengar-dengar, aduh semakin tinggilah COVID ini suspeknya dan lain sebagainya, itu sudah berdebar-debar, kita sudah takut dan lain sebagainya. Nah itu tugas kita ya, sebagai ya tadi itu pemulih ya, artinya buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Jadi ketika ada orang yang kita lihat bahwa mereka membutuhkan kekuatan dari kita, ayo laksanakan, minta pertolongan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan bagi mereka? Mungkin hanya sebatas doa, tapi tidak semua orang bisa berdoa untuk sesamanya. Mungkin kita hanya bisa lakukan sebatas doa. Lakukan itu ya. Dan itu sangat bermanfaat sekali ketika kita berdoa untuk orang lain supaya mereka dikuatkan, bukan hanya untuk diri sendiri. Lalu kemudian ayatnya yang keempat, terakhir, ketika kita mau membuka hati kita, pikiran kita kepada Roh Kudus, kemudian Roh Kudus itu bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Ayat keempat ini menjadi penentu apa yang akan kita dapatkan. Ia sendiri tidak akan pudar dan dia sendiri tidak akan patah terkulai. Ya. Orang yang selalu disibukkan dengan bagaimana memikirkan orang lain, bagaimana memikirkan gereja, bagaimana memikirkan masyarakat dengan kapasitas masing-masing ya, maka dia sendiri tidak akan menjadi pudar. Dia akan tetap terus ya memiliki kebahagiaan yang sejati. Mother Teresa bilang orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang dapat memberi, bukan yang menerima. Ya walaupun apa yang kita berikan itu mungkin tidak seperti orang-orang lain dalam pandangan kita ya, tapi inilah yang kita bisa berikan. Maka dengan apa yang dia berikan itu, kembalinya itu bukan lagi kembali dalam hal materi dan lain sebagainya. Kembali kepada dia, dia akan merasakan kelegaan, happy, senang, bisa menolong orang lain. Sekalipun hanya memberikan, ya sekarang kan zamannya WA ya, Bapak Ibu, Oma Opat, Om Tante ya, firman Tuhan lewat WA. Hanya itu yang saya bisa lakukan. Ya tidak apa-apa. Ya, artinya kan kita memberikan semangat bagi mereka yang lemah. Itu yang bisa kita lakukan. Tadi doa dan lain sebagainya. Dan ketika kita melakukan itu, yakin Bapak Ibu, kembalinya itu bukan kembali lagi dalam hal materi dan lain sebagainya. Nggak usah atur Tuhan, Tuhan pasti kasih, cukupkan semuanya itu. Tapi kembalinya itu apa? Kelegaan. Di sini loh, lega, merasa happy gitu ya, merasa senang gitu ya. Wah, saya sudah dipakai Tuhan untuk bisa menyatakan damai sejahtera ini kepada orang lain, walaupun sebatas seperti ya inilah yang saya bisa lakukan gitu, ya. Nah, orang-orang di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi seperti ini, stres seperti ini kan sebenarnya harapannya adalah bagaimana dia hanya didengarkan saja ya. Jadi kalau ada orang stres nggak usah digurui, gak usah dihotbahi, cukup dengar aja, kasih telinga kita buat mendengarkan keluh kesahnya, dia sudah rasa lega. Kasih bahu supaya dia menangis, gak usah diberikan ayat-ayat segala macam, cukup jadi pendengar saja dia sudah merasa tenang. Nah ini berlaku bagi semua kita di keluarga. Kita punya anak-anak, cucu-cucu yang saat ini mengalami stres, depresi. Kepada siapa mereka mau mengadu kalau tidak kepada kita? Jadilah oma opa ya, papa mama yang menyediakan waktu. Ayo cerita. Cukup dengar aja mereka berbicara udah lega. Gitu. Ya. Peluk mereka, gak usah ngomong apa-apa saja sudah membuat mereka dicintai, dikasihi. Dan itu sangat berharga di masa-masa seperti ini Bapak Ibu Saudara, dibandingkan materi dan lain sebagainya. Kata-kata penyemangat, motivasi, kata-kata sayang, cinta kasih itu sangat dibutuhkan saat ini. Dan itu menjadi tugas kita bersama. Bapak Ibu, Om Tante, ya, Mama Papa dan saya juga. Nah ini firman Tuhan reropan bagi kita ya. Jangan merasa bahwa di usia tua ini saya nggak bisa buat apa-apa. Banyak Bapak Ibu Saudara, justru di masa tua inilah kesempatan bagi kita ya untuk bisa menjadi, ya kalau orang pun bilang
sombar ya. Sombar tuh maksudnya seperti pohon beringin begitu Bapak Ibu ya. Orang tua itu seperti sombar, membuat teduh gitu ya, sombar. Jadilah sombar. Saya nggak tahu di budaya yang lain, tradisi yang lain, suku yang lain apa ya, jadi apa ya. Ya kalau di Jawa mungkin beringin gitu ya, pohon beringin. Sombar itu teduh gitu ya, artinya teduh, damai gitu. Jadilah sombar. Pertama-tama di keluarga kita sendiri dulu aja lah, kalau belum ke orang lain, enggak apa-apa. Dimulai dari keluarga kita, lalu juga ke persekutuan, ya. Dan juga di tengah-tengah masyarakat tetangga yang lebih luas lagi kalau Tuhan kasih kesempatan kita, ya. Nah, jadi luar biasa firman Tuhan yang hadir bagi kita, menyapa kita, ya. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan itu, percayalah ayat 4 ini menjadi janji Tuhan, ya. Artinya dia tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Kita tidak akan patah terkulai. Kita menjadi orang-orang yang justru lebih bersemangat lagi, ya. Orang-orang yang penuh kebahagiaan karena hidupnya disibukkan dengan memberi, ya. Memberi itu kan bukan hanya tadi ya saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu ya, bukan hanya memberi materi. Orang sekarang tuh kalau bilang materi sebenarnya bukan satu hal yang utama, ya. Perhatian, itu aja, perhatian. Bagaimana kabar, ya. Jangan lupa ibadah, ya. Jangan lupa minum vitamin. Nah itu kan kata-kata itu kan sebenarnya yang sangat dibutuhkan saat-saat ini. Tidak ada yang lain. Jadilah telinga bagi orang lain, jadi sandaran untuk orang lain, dan mendoakan mereka. Nah, yakinlah apa yang kita lakukan itu tadi ya, saya katakan ya, Bapak Ibu, Om Tante, Papa Mama, akan kembalinya itu menguatkan kita, justru tidak akan terkulai kita, ya, tak akan pudar. Itu justru Tuhan memberikan kepada kita kebahagiaan yang sejati, yang sebenarnya. Nah, biarlah itu boleh tetap terus menguatkan kita semua. Juga saat ini kami menyampaikan terima kasih untuk pengurus lama PKLU yang sudah bekerja dalam satu periode yang lalu, ya. Terima kasih. Ada banyak hal yang sudah dikerjakan untuk PKLU, jemaat kita. Dan bagi anggota PKLU pengurus yang baru, selamat melayani, ya. Meskipun di masa pandemi ini ya agak sulit keterbatasan kita masing-masing, ya, tapi tetap kita punya semangat, ya, untuk melakukan segala sesuatu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita minta aja Tuhan, hikmat Tuhan. Nanti Tuhan akan berikan gagasan, ide-ide itu mengalir gitu ya dalam tugas pelayanan kita. Pasti Tuhan mampukan, ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, suirman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami semua, mengingatkan kami semua bahwa kami harus membuka diri kami untuk kuasa Roh Kudus bekerja sepenuhnya Tuhan. Kami mohon ampun bila di masa lalu kami sering kali gagal karena kami sering
mengeraskan hati, dan tidak mau untuk menerima Roh bekerja di dalam seluruh kehidupan kami. Akibatnya hidup kami tidak bisa menjadi berkat. Hari ini kami mau Tuhan sungguh-sungguh untuk membuka hati dan pikiran kami agar Roh Kudus bekerja sepenuhnya sehingga kami boleh dibentuk menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang boleh melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Boleh menjadi pendamping, pemulih, pembawa damai, pembawa sukacita, damai sejahtera, bahkan juga penyemangat di dalam kehidupan ini. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya dimulai dari keluarga kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami juga untuk tetap memiliki sukacita, semangat hidup, pengharapan, iman, kasih yang akan melengkapi kami menjalani hari-hari hidup kami, agar kami tetap menjadi terang dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kesempatan pada saat ini kami menyerahkan para orang tua kami seluruhnya. Tuhan memberkati orang tua kami ini Tuhan. Berikanlah kepada mereka hikmat, kekuatan, kesehatan, sukacita, agar sebagai orang tua boleh menjadi teladan bagi kami generasi muda, boleh tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada. Untuk segala pergumulan menyangkut keluarga, anak menantu cucu, berikanlah kepada mereka hikmat, agar mereka boleh menjadi orang tua yang sabar, menjadi pengayom, pelindung bagi keluarga mereka masing-masing. Pada kesempatan ini juga kami mau menyerahkan pengurus yang baru. Kiranya Tuhan bekerja di antara mereka, dan biarlah seluruh anggota Pelkat PKLU juga menopang mereka semua yang bekerja, yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Untuk pengurus yang lama, Tuhan berkatilah kehidupan mereka juga. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan bagi orang tua kami ini untuk menjadi pengurus PKLU di periode yang telah berlalu. Dan biarlah mereka boleh tetap mendampingi pengurus yang baru untuk saling menopang satu dengan yang lainnya, mengingatkan dan juga tetap berkoordinasi dalam seluruh pelayanan bersama dengan anggota Pelkat PKLU yang lainnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan keluarga masing-masing dari Pelkat PKLU ini, anak menantu cucu, jauh dekat. Tuhan berkati mereka semua dalam pekerjaan, rumah tangga, harapan, doa, pergumulan apapun itu Tuhan bentuknya. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka semua yang berada di dalam persoalan yang pelik. Bahkan juga Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka dalam pergumulan. Mereka yang berada dalam sakit penyakit, Tuhan topang semua Tuhan, termasuk juga anggota PKLU yang kami dengar saat ini mengalami penurunan fisik. Jamah mereka semua Tuhan, agar mereka boleh kembali kuat. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Acara selanjutnya setelah ibadah ini Tuhan, sampai ketika orang tua kami ini pulang ke rumah masing-masing, sertai mereka dalam perjalanan pulang. Untuk semua yang bertugas saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal ke-5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji dari Kidung Jemaat 288 ayat yang pertama dan kedua. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah ditebusnya. Puji Raja Surga, persembahan bawalah ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji dia, Rabbi Raja semesta. Pengumpulan persembahan. Kita lanjutkan pada bait yang kedua. Puji yang kekaramatnya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar mabaik. Puji dia yang setianya ajaib. Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami dari umat-Mu yang telah Kau selamatkan ini ya Bapa. Walaupun persembahan kami ini tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami terima dan kami nikmati. Namun ya Bapa, terimalah persembahan ini, kita berkati. Berkati juga para majelis-Mu yang mengelola persembahan ini ya Bapa. Biarlah ini semua boleh mendukung pelayanan, sehingga semuanya boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa, inilah suruh doa kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami silakan duduk kembali. Kami sampaikan warta berkat pada hari ini. Setelah ibadah ini kita akan mengadakan serah terima kepengurusan yang lama pada kepengurusan yang baru. Untuk itu kami mohon tetap tinggal di sini.
setelah ibadah ini selesai. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdiri, kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan boleh semakin mengingatkan dan melengkapi kita sekalian. Kidung Jemaat 341 bait 1 dan 2, kuasamu dan namamu lah. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah tuaian pun besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima wasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang agar kelak kan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa Sorgawi, dan di dalam persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita telah mengakhiri ibadah perdana PKLU setelah kita menjalani masa pandemi ini. Bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang tetap memampukan gerejanya untuk tetap berkarya dan melayani. Pak Sumbogo minta izin kepada saya untuk meminta saya untuk memimpin selanjutnya serah terima jabatan yang nanti kita akan perkenalkan pengurus baru, juga nanti ada serah terima secara simbolis saja dari pengurus lama ke pengurus yang baru, dan juga nanti ada perkenalan juga dari majelis pendamping yang telah dipilih oleh PHMJ untuk mendampingi PKLU ya, dan diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan sesuatu. Baiklah, kalau begitu untuk yang pertama mungkin diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pengurus yang lama. Kami persilahkan untuk maju di depan. Pengurus yang lama PKLU, silakan sini ya. Dan pengurus yang baru di sebelah sini. Iya, di sini dulu ya, nanti baru ke sana ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah pengurus lama dan pengurus yang baru. Pengurus yang baru terdiri dari 3 orang ya. Jadi Bu Eni ini double lama dan baru.
Kami persilakan juga untuk majelis pendamping Kak Ice Natua Marice Marbun sebagai majelis pendamping PKLU yang memang dipilih untuk mendampingi PKLU ya. Nah, untuk yang pertama kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk pengurus PKLU yang lama memberikan kata sambutan sebelum nanti kemudian akan diserah terimakan kepada pengurus yang baru. Silakan. Terima kasih. Selamat siang, oma-oma, opa-opa. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit sambutan. Baiklah, pertama-tama kami mengucap syukur pada Tuhan atas berkat karunia-Nya, kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam ibadah perdana Pelkat PKLU, sekaligus serah terima kepengurusan yang baru dari pengurus yang lama kepada pengurus yang baru. Kami juga mengucap terima kasih kepada Ibu Pendeta Helen dan juga PHMJ yang telah mendukung di dalam kami sebagai pengurus yang lama untuk melayani Opa-Oma di dalam Pelkat PKLU. Begitu banyak baik saran maupun bantuan-bantuan, kemudahan-kemudahan di dalam kami melayani Opa-Oma PKLU, baik berupa bantuan pendanaan, bantuan transportasi maupun hal-hal yang lainnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga kepada majelis, kepada Bapak Pendeta Freddy maupun majelis pendamping, yaitu Ibu Hanim yang telah mendampingi kami selama satu periode kepengurusan yang lama. Beliau begitu baik dalam mendampingi kami dan begitu aktif, dan juga beliau juga telah mendidik, mengajari Pelkat PKLU untuk belajar bernyanyi, untuk memuji Tuhan, khususnya di dalam ibadah hari Minggu setelah ibadah Pelkat PKLU. Opa-oma yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Opa-oma yang juga telah mendukung kami dalam melayani, walaupun kami belum bisa untuk melayani dengan baik. Pada oma-oma, opa-opa, kami mohon dimaafkan, baik kami pengurus yang lama, baik saya sendiri, Ibu Marise, Ibu Else maupun Saudari Eni. Ini semua karena berbagai masalah yang kami sedang hadapi ataupun kerepotan yang kami alami. Demikian juga dengan faktor usia kami yang sudah cukup lanjut, jadi mungkin gerak kami juga agak lambat. Oleh karena itu kami mohon maaf. Kiranya di dalam kepengurusan yang baru ini PKLU dapat lebih maju dari sebelumnya dan lebih giat beribadah. Dan bagi anggota PKLU yang jarang untuk beribadah atau tidak aktif, kiranya nanti pada kepengurusan yang akan datang lebih aktif lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun pada saat ini kita masih beribadah secara online melalui live streaming, namun janganlah kita meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Dan kepada
saudara-saudara pengurus yang baru, kami titipkan Opa Oma di dalam pelayanan, pengasuhan maupun di dalam kepengurusan segala yang diperlukan mereka, kiranya agar mereka boleh menjadi lebih aktif lagi di dalam mengikuti ibadah-ibadah ataupun di dalam kehidupan mereka. Kiranya Ibu diberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat melayani mereka dan dapat melayaninya dengan lebih baik. Itu kami mengucapkan selamat melayani. Kiranya Tuhan selalu memberkati pengurus Pelekat PKLU yang baru. Tuhan selalu memberkati. Dan kami juga sedikit lagi akan menyampaikan bahwa di dalam pelayanan kami selama ini, kami belum dapat menjangkau seluruh Opa Oma Pakal PKLU, di samping jumlahnya yang banyak dan juga berbagai kendala yang kami alami. Namun kami memprioritaskan atau mendahulukan bagi saudara-saudara kita yang menderita sakit untuk kami kunjungi, kemudian yang jarang untuk beribadah ke gereja itu juga kami kunjungi, namun belum bisa semuanya merata kami kunjungi satu persatu. Untuk itu kami mohon juga kepada kepengurusan yang baru agar mereka dapat menerima kunjungan dari pengurus yang baru. Saya kira sekian sambutan saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena Tuhan selalu memberkati PKLU di masa yang datang. Terima kasih untuk Pak Sembogo atas sambutannya sebagai pengurus yang lama. Dan sekarang langsung saja untuk Ibu Eni, untuk berita acara boleh dibacakan dan penandatanganan. Shalom, puji Tuhan pada saat ini kita dapat berkumpul untuk melakukan ibadah perdana kita di tengah pandemi ini dan sekalian serah terima kepengurusan yang lama ke yang baru. Berikut saya akan membacakan berita acaranya. Pada hari ini Jumat tanggal 13 November 2020 di GPIB Jemaat Maranatha Pakal Pinang telah dilaksanakan serah terima dari pengurus Pelkat PKLU periode 2017-2020 kepada pengurus Pelkat PKLU periode 2020-2022 beserta dengan aset yang dimiliki oleh Pelkat PKLU data terlampir. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pakal Pinang 13 November 2020. Pengurus Pelkat PKLU periode 2017 sampai 2020, Prio Sembogo sebagai ketua. Ketua pengurus Pelkat PKLU periode 2020-2022, Vince Sugiono Neno sebagai ketua, mengetahui PHM GPIB Jemaat Maranatha Pakal Pinang Diaken Eko Santoso ketua 3. Data aset milik PKLU. 1. Piring plastik 40 buah. 2. Piring melamin 25 buah. 3. Sendok 65 buah. Tempat sendok 1 buah. Tempat tisu 1 buah. Saldo uang kas sebesar Rp320.500. Ditandatangani.
Sekian penandatanganan berita acara serah terima kepengurusan Pelkat PKLU. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Eni yang sudah mendampingi para ketua pengurus lama dan juga yang baru untuk penandatanganan serah terima jabatan. Dan sekarang secara simbolis map ini akan diserahkan dari Pak Sembogo kepada Ibu Vince di depan sini. Secara simbolis. Ya. Ada kata-kata sedikit Pak Sembogo, sedikit aja kepada Bu Vince. Silakan. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian sudah diadakan serah terima jabatan dan kami sekali lagi memperkenalkan ke pengurus PKLU yang baru ya. Ketua adalah Ibu Vince Sugiono Neno sebagai ketua, wakil sekretaris langsung ya, sekretaris Ibu Eni Salatang dan bendahara adalah Ibu Sri Saragi. Didampingi oleh majelis pendamping ya Kak Ice yang kita kenal ya sebagai Penatua Marice Marbun. Ya, langsung saja ya, terima kasih Ibu Hanim, tadi sudah juga disampaikan terima kasih penghargaan yang sebesar-besarnya untuk Ibu Hanim sebagai majelis pendamping Pelkat yang lama ya PKLU. Ya, langsung kami berikan kesempatan untuk Ibu Vince sedikit menyampaikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, Shalom Opa Oma. Shalom. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih pada hari ini kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah PKLU yang setelah berapa bulan kita tidak ibadah. Dan inilah kami, Vince, Eni stok lama tapi pengurus baru, Ibu Suwarni yang sudah kita kenal, pendamping Ibu Marice. Inilah kami yang telah membuka hati sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi oleh Ibu Pendeta, di mana kami telah membuka hati untuk melayani Tuhan. Tapi kami tidak sendiri, kami juga mohon ibu-ibu atau oma opa untuk mendampingi kami, memberi sumbang saran buat kami. Karena terlebih dahulu saya pribadi mohon maaf karena saya ini sering plus ngomongnya. Seperti tadi saya yang atur sendiri, oma opa duduknya. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya oma opa. Dalam pelayanan nanti, ibadah nanti PKLU saya sering oma opa begini. Saya mohon maaf, itulah saya. Tapi saya tidak membawa di dalam hati. Hanya sampai di situ, saya plus tapi sudah tunda. Saya mohon dukungan dari Oma Opa untuk selanjutnya. PKLU yang akan datang kalau tidak salah tanggal 3 Desember. Itu mulailah kami pengurus baru yang melayani. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pengurus lama ini yang sudah Oma Opa kenal. Kami sangat berterima kasih atas kerja kerasnya yang sudah mencari siapa-siapa yang akan mau menjadi ketua, menjadi pengurus baru. Tidak ada, akhirnya ke rumah saya Tante Elsia ini ke rumah saya. Tadinya saya tidak mau karena masih ada yang pintar, tapi saya terus membuka hati untuk biarlah saya menjadi ketua. Nah, inilah kami, Eni stok lama, pengurus baru stok lama, sekretaris Ibu Suwarni Saragi, juga pendamping kami Ibu Marice Marbun. Kami sangat mohon sebesar-besarnya dukungan dari ibu-ibu. Tapi saya mohon, saya tidak mau nanti kalau kami sedang berjalan ada dibeda-bedakan seperti khotbah Ibu Pendeta tadi. Nanti Ibu ketua yang baru tidak seperti Pak Sumbogo, tidak seperti pengurus yang lain-lain. Memang kita beda watak Ibu ya. Nah, walaupun kita sama di sini, wataknya beda-beda. Pak Sumbogo begini, Vince begini. Nah, itulah kita manusia, Oma Opa ya. Jadi jangan kita banding-bandingkan. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama.
yang menjadi hamba bukan kita sendiri, tapi kita yang hadir di sini semua menjadi hamba Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan membuka hati kita untuk bersama-sama melayani Tuhan. Itulah dari saya. Terima kasih. Shalom. Terima kasih untuk Ibu Vince sebagai Ketua PKLU yang baru untuk sambutannya, sangat semangat sekali ya. Semoga tetap bisa menjiwai kita semua ya semangatnya untuk pelayanan mereka-mereka ini sampai 2022. Ya, baik, yang terakhir adalah dari Kak Ice, boleh menyampaikan sesuatu, nanti boleh ditutup dengan doa makan karena sudah siang juga. Sebagai majelis pendamping, silakan. Saya buka ya maskernya. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Puji Tuhan, terima kasih untuk semua pengurus yang lama seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu Pendeta, kemudian oleh Ibu Ketua yang baru, Ibu Vince. Kami ini rata-rata muka lama, pengurus baru tapi muka lama. Saya 3 periode khusus ketua 3, jadi menangani ke-6 pelkat. Jadi terutama pelkat PKLU masih zaman Ibu Francine ketuanya dengan Ibu Ita sekretarisnya. Kami sudah bekerja sama selama 7,5 tahun. Jadi kami boleh dikatakan memang muka lama ya sudah, karena saya menangani ke-6 pelkat. Terima kasih kepada pengurus yang lama. Kami tentu akan meminta pendapat, saran seperti Ibu Vince bilang ya, karena kami kan akan melanjutkan tugas yang dari Pak Sumbogo serahin kepada Ibu Vince. Gitu juga kepada Ibu Eni, sekretaris yang lama 1 periode, ini memasuki periode kedua. Jadi Oma Opa, Bapak Ibu pelkat PKLU, karena pelkat PKLU itu tuh harus ada pendampingnya itu yang usianya belum usia PKLU ya, karena untuk memberi semangat dan juga untuk mendampingi Oma Opa. Kami terima kasih semua kepada Ibu Elsie, Ibu Marice Sinombor, pada Pak Sumbogo telah melaksanakan 1 periode dari 2017 sampai 2020 ya Bu ya. Ya, 2018 sampai 2020. Kami juga minta maaf seperti Ibu Vince bilang, mungkin di dalam pelayanan kami ke depan kita tidak boleh membeda-bedakan, apalagi ini karena kita belum tahu Covid ini kapan berakhir. Mungkin ada oma opa yang ingin hadir, tapi karena kita mengikuti protokol kesehatan, kerinduan untuk bersama kita beribadah di gereja tidak terlaksana. Jadi kami minta maaf karena kita akan ke depannya kita tidak tahu bagaimana program dari sinode ya Bu ya. Kita belum tahu bagaimana ke depannya. Yang penting kita kerjasama dengan semangat, dengan penuh sukacita, karena PKLU ini pelkat yang harus dibahagiakan ya. Karena pelkat PKLU ini pelkat yang termuda didirikan. Pelkat PKLU ini baru 10 tahun ya, pelkat yang paling muda. Itulah saran dan masukan kami harapkan dari pengurus-pengurus yang lama, terutama dari Ibu Pendeta. Terima kasih untuk semuanya, untuk berkat Tuhan yang telah melindungi, memberkati kita sepanjang berdirinya pelkat PKLU ini. Sampai ke depannya kita tetap memohon kepada Tuhan untuk memberkati kita di masa tua kita. Kami bersyukur dan terima kasih, dan kami mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan ya pada oma opa, bapak ibu dan semua kita. Kami akhiri dengan ucapan puji syukur pada Tuhan. Shalom.